Guys, Sabtu Minggu jadi waktu belajar yang berbeda buat anakku. Di hari sekolah dia full day, Senin sampai Jumat dia pulangnya itu udah sore banget. Nah, jadi di akhir pekan seperti ini, hari Minggu, aku selalu mengajarkan hal-hal sederhana seperti menjemur kain, menyapu, ngepel lantai. Bukan soal cepat atau rapi, tapi tentang belajar mandiri sejak kecil. Belajar bertanggung jawab dengan hal-hal kecil seperti merapikan mainannya, menyiapkan bukunya untuk Senin. Nah, itu memang dipaksa, tapi pelan-pelan anak akan terbiasa karena aku juga dari kecil diajarkan seperti itu. Karena ini tidak ada pelajarannya di sekolah, jadi tidak ada salahnya kalau kita ajarkan di rumah. Setiap anak punya waktunya sendiri untuk belajar. Hal kecil yang kita ajarkan hari ini bisa jadi bekal besar untuk masa depannya nanti. Gak ada salahnya kita mengajarkan anak meskipun kita cerewet. Aku bukan tipe orang tua yang selalu menuruti apa keinginan anaknya. Ada juga marah, tapi mereka mengerti, paham, sebab akibatnya ada konsekuensinya, guys. Sepulang dari pasar, aku dan suami langsung ke dapur. Hari ini kami masak daging cincang untuk anak-anak. Untuk mereka bumbunya ringan dan ramah untuk anak-anak alias tidak pedas ya guys. Seperti biasa masakan dibedakan, sedikit lebih pedas, sedikit lebih berani rasanya itu untuk kami. Kalau untuk anak-anak ya biasa aja nggak pedas. Nah, ini ada daging untuk kami, untuk anak-anak, dan ini cincang untuk kami. Jadi nanti kita masak berdua dengan suami. Di dapur hari ini aku nggak sendiri, ada suami yang menemani karena suami memang suka masak dan jujur aja rasanya tuh enak banget. Karena aku pernah masak sendiri, ada aja rasanya kurang, dan suami juga pernah masak sendiri, rasanya tuh nggak sama. Tapi kalau kami berdua rasanya itu benar-benar enak. Jadi aku biarkan aja suami mengambil perannya, terserah dia mau masak seperti apa, tetapi perlu pengawasan juga ya guys, karena kami sering berbeda pendapat. Suami yang suka asin dan aku nggak suka asin. Jadi bisa teman-teman semua bayangkan bagaimana kami berdua di dapur berbeda pendapat, tapi akhirnya rasanya tetap enak ya guys. Oh ya guys, ini sedikit tips ya. Aku dulu pernah beli cabai 1 kilo, itu kan lama habisnya. Jadi itu agak gimana ya, ada berair, ada lembek. Jadi setelah aku pelajari, banyak juga baca-baca dan banyak lihat konten-konten orang, mereka menyimpan cabainya itu di freezer. Betul banget ini guys, ini di freezer itu tahan, tapi jangan sekali-kali taruh di bawah karena dia bakal meleleh. Jadi kita ambil aja dari atas gini guys. Ini seger banget guys, tahan lagi. Udah kalian lihat ya, kalau di bawah dia nanti pasti lihat ya. Udah, kita udah selesai blender cabai untuk anak-anak. Sekarang ini per daun-daunan, ini udah ditumis tadi ya guys. Sekarang kita masukin daun-daunnya yang sudah aku siapkan. Sebenarnya prosesnya itu lama. Tadi setelah kita tumis bumbu-bumbu yang udah kita blender, habis itu masukin daging, habis itu baru kita masukin santan. Nah, sekarang kita masukinlah daun-daun tadi, yaitu ada daun salam, ada juga daun jeruk. Oh iya, ini apa namanya tuh, daun kunyit. Ini serai, kami punya banyak serai, kami suka yang bau-bau serainya tuh karena harum ya guys. Ada daun jeruk juga, dan terakhir jangan lupa asam kandisnya biar tidak amis. Sebenarnya udah kita bersihkan juga dagingnya tadi, lama kita bersihkan pakai jeruk nipis. Nah, sekarang tinggal kita masak sampai berjam-jam guys. Nah, biasanya itu setelah masakan matang dan sudah dingin, aku masukkan ke dalam wadah yang terpisah, lalu aku simpan di freezer. Kenapa? Soalnya nggak mungkin masak setiap hari kan guys. Anak-anak aku itu
Kalau maunya rendang ya udah besoknya bosan masak telur dadar lagi atau masak apa gitu. Jadi kalau aku sekali masak itu ya memang banyak, tapi nggak sekali habis gitu guys. Nah, biasanya itu kalau aku pulang dari pasar, bawang dan cabai biasanya selalu aku bersihkan dulu, lalu baru aku simpan di kulkas biar nanti pas aku masak nggak ribet. Kadang aku subuh sudah masak sebelum berangkat anak sekolah, kalau nggak ada sambal stok ya guys. Nah, hemat waktu, hemat tenaga juga karena punya anak bayi, bukan bayi sih, batita maksudnya. Nah, ini cuaca di sini udah mendung banget, mendung kayaknya mau hujan ya guys di tempat kita. Nah, nanti setelah ini baru kita blender yang punya kita ya guys, yang pakai cabai rawit tentunya. Mari kita blender dulu guys. Sembari menunggu, aku mau nanya nih guys. Aku mau nanya, kalian itu tim yang anaknya wajib sarapan sebelum berangkat sekolah, atau yang penting berangkat aja nanti sarapannya di sekolah aja, jajan aja gitu. Kalau aku sih tim yang wajib sarapan. Jadi aku selalu menyediakan makanan untuk anak-anak di kulkas seperti ini guys. Kan udah mateng nih. Aku masukin ini ke dalam wadah. Nah, kenapa aku simpan di freezer? Supaya saat aku lagi sibuk atau pagi-pagi nggak sempat masak, sarapan anak tetap ada, tinggal dipanaskan, praktis dan nggak ribet guys. Nah, biasanya aku simpan paling lama sekitar semingguan. Nah, jadi ini untuk stok aja gitu guys. Jadi kalian kalau punya bayi atau anak di rumah yang kecil dan adiknya, kakak-kakaknya wajib sarapan. Nah, ini tips kecil dari aku guys. Oh iya guys, aku juga tim wajib stok telur karena di rumah ini ada pecinta telur yaitu anak-anak aku. Nah, mau digoreng, direbus, diceplok, didadar, telur selalu jadi penyemangat mereka makan. Apalagi kalau lagi buru-buru, telur aja plek kasih kecap udah makan mereka guys. Kalau kalian gimana? Tim wajib stok telur juga atau gimana? Nah, ini aku pakai wadah terpisah ya guys, biar rapi dan gampang pas mau ambil. Satu wadah buat sekali masak, jadi nggak bolak-balik buka semuanya, tinggal ambil, panasin, beres deh. Nah, kalau teman-teman semua biasanya pakai wadah kaca atau plastik dan lebih suka disimpan di kulkas biasa atau freezer? Untuk ibu-ibu pasti paham banget nih, semuanya harus satset dari masak, nyiapin anak sampai berberes rumah. Jadi cari cara yang paling praktis tapi tetap jalan semuanya. Kita ini perlu healing juga, kadang kita pengen cepat baring, pengen scroll, pengen santai gitu guys ceritanya. Makanya saya siapin ini biar nggak paginya itu nggak keteteran, anak siap ya disiapin sekolah, udah sarapan dan tinggal kita berberes rumah, jadi anak-anak kita udah kenyang gitu guys. Sekarang giliran si sayur. Oh iya, tadi aku sempat beli daun selada langsung ke kebunnya teman-teman, masih segar-segar bangun. Nah, ini aku siapin buat stok lalapan di rumah. Rasanya itu beda loh kalau sayurannya tuh fresh langsung dari kebun, lebih renyah, lebih segar dan anak-anak juga lebih semangat makannya. Ini yang suka ini kakak, kalau yang lainnya nggak suka. Kalau adik sih sedikit, kalau Bang Pos memang nggak suka sama sekali. Nah, sekarang kita bersihkan akar-akarnya sampai bersih dan kita pisahkan tempatnya ya guys. Terima kasih telah mengikuti vlog ini sampai selesai. Semoga kita dan keluarga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.